Mari lanjut lagi Kak Gas Bro. Jangan lupa subscribe-nya. Salah satu dari 5 Raja Iblis Muda Yang Ye mengukurnya sejenak. Dia tidak menyangka dia benar-benar menjadi salah satu dari 5 Raja Iblis Muda Prefektur. Namun, itu masuk akal karena kekuatan fisiknya bahkan lebih besar dari Seng Yuan, jadi tidak terlalu mengejutkan. Apakah Anda Sangguan Yunhai atau King Daofu? Dia mengukurnya dan berkata, tunggu. Sangguan Yunhai dan King Daofu sama-sama tidak memiliki kekuatan fisik dan pertahanan yang begitu kuat. Manusia, kamu siapa? Yang Ye membalik telapak tangannya dan mencabut gigi beruang itu. Aku di sini untuk bertemu rajamu. Ekspresinya berubah saat melihat gigi itu, dan dia berkata, kamu dari Akademi Ocean of Cloud. Yang Ye cukup terkejut, bagaimana Anda tahu itu? Kamu sedang mencari kematian. Dia tiba-tiba meraung marah, dan kemudian sosoknya melesat ke depan dan meledakkan tinjunya ke kepala Yang Ye. Yang Ye tercengang. Dia tidak menyangka dia benar-benar menyerangnya karena itu cukup mengejutkan. Yang Ye tidak punya waktu untuk memikirkannya karena tinjunya sudah ada di depannya. Dia membalik telapak tangannya, dan perisai putih muncul di genggamannya sebelum dia mengangkatnya ke tinjunya. Sebuah ledakan bergema dari tabrakan tersebut, dan tanah di sekitar mereka langsung mulai retak. Sementara itu, Yang Ye mundur sekitar 20 langkah berturut-turut sementara wanita itu juga mundur beberapa langkah. Karena keributan dari pertempuran mereka terlalu keras, beruang yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis telah keluar dari kota. Namun, mereka tidak berani mendekat dan menjauh dari medan perang. Beruang yang tak terhitung jumlahnya menepuk cakar mereka tanpa henti ke tanah, dan itu seperti mereka bersorak. Sementara itu, Xiong Baitian yang terbaring di tanah di kejauhan berkata, kakak, mereka menyemangatimu. Bersorak untukku. Yang Ye tercengang. Dia melihat sekeliling, dan benar saja, dia melihat beruang-beruang itu sedang menatapnya. Selain itu, mereka benar-benar tampak seperti mereka sedang bersorak untuknya. Sementara itu, wanita itu melirik beruang di sekitarnya, dan semuanya terdiam dalam sekejap. Setelah itu, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas ke langit atau melihat ke bawah ke tanah. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Saya pikir kita bisa duduk dan membicarakannya. Yang Ye tiba-tiba berkata, pasti ada semacam kesalahpahaman di antara kami. Tinju tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Karena itu bisa membuat kejadian menjadi semakin rumit, dan bahkan bisa menyebabkan beberapa hal buruk terjadi. Jadi, kenapa tidak? Wanita itu memotongnya dengan nada dingin, apakah semua pria di Akademi Ocean of Cloud begitu pengecut? Wajah Yang Ye membeku. Beberapa waktu berlalu sebelum dia mengangguk, fakta-fakta yang ada membuktikan bahwa saya salah. Alasan tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Karena banyak orang di dunia ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jika Anda mencoba untuk bernalar dengan mereka, mereka akan berpikir bahwa Anda takut pada mereka, dan mereka akan mencoba untuk mengambil halaman sebagai gantinya karena memang seperti itu, maka mari gunakan kekerasan sebagai gantinya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye membalik telapak tangannya, dan pedang Herculean muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dengan kaki kanannya sambil memegang pedang Herculean di tangan kanannya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Di saat yang sama, pedangnya menghantam wanita itu dengan kuat. Karena Yang Ye terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat, ruang di depannya hancur berantakan, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ekspresi wanita itu sedikit berubah ketika dia melihat pedang Herculean menghantam ke arahnya. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Yang Ye begitu menakutkan. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapi serangan Yang Ye secara langsung. Dia menghancurkan tinjunya ke depan. Sebuah ledakan bergema sebelum wanita itu terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, Yang Ye tiba-tiba muncul di depannya lagi, dan pedangnya hancur sekali lagi. Dia diledakkan ke belakang lagi. Sama seperti itu, kecepatan Yang Ye cepat hingga batasnya sementara ditingkatkan oleh hukum kecepatan, dan itu menyebabkan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya bisa membela dirinya sendiri tanpa henti. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia telah terdorong sejauh 5 km ke belakang, dan kakinya telah menggali parit yang sangat panjang di bawahnya. Pemandangan ini menyebabkan para beruang yang menyaksikan menjadi terperangah. Terutama Xiong Baitian, tatapannya ke arah Yang Ye dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman saat ini. Meskipun Yang Ye telah menang dan dengan tegas menekannya dalam pertempuran,
Ekspresi Yang Ye menjadi semakin serius. Karena dia menyadari bahwa serangan kekerasannya tidak menyebabkan kerugian materi padanya, dan alasan dia ditekan terutama karena hukum kecepatannya. Sederhananya, dia tidak benar-benar mendapatkan keuntungan darinya sama sekali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk didorong ke tembok kota. Dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke dinding di belakangnya, dan sosoknya melesat ke depan seperti bola meriam ke arah Yang Ye. Tepat ketika dia hendak menabrak Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat, dan dia berada lebih dari 1 kilometer saat dia muncul lagi. Dia menghentikan dirinya dan berbalik untuk melihat Yang Ye dengan tatapan yang sedikit serius, The Laws of Speed. Yang Ye berkata, saya tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Aku di sini hanya untuk melihat Bear King. Apakah Laws of Speed sangat bagus? Ada ekspresi yang sedikit ganas di sudut mulutnya saat dia dengan cepat menamparkan tangannya ke depan. Seluruh tanah bergetar hebat, dan Yang Ye merasa pusing sebelum rasa sakit datang dari dadanya. Sosoknya terlempar terbang sebelum menghantam tembok kota dengan keras, dan dia bahkan membuatnya menjadi gempa. Beruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menggelengkan kepala saat melihat ini, dan mereka sepertinya merasa kasihan. Selain Lou Qianxiao yang tidak buruk, manusia di prefektur Pain lainnya adalah sampah. Adapun Anda dapat dianggap sebagai sampah yang relatif luar biasa di antara mereka. Wanita itu mulai berjalan perlahan ke arah Yang Ye, dan untaian energi kuning yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya saat dia bergerak. Energinya melonjak tanpa henti ke arahnya, dan auranya yang mengesankan semakin kuat dan kuat sebagai hasilnya, bahkan menyebabkan beruang-beruang di sekitarnya bergerak mundur berulang kali. Yang Ye berdiri perlahan sementara seutas darah merembes keluar perlahan dari sudut mulutnya. Dia menghapusnya sebelum dia menatapnya, dan dia berkata, aku benar-benar ingin berunding denganmu, tetapi fakta situasi membuktikan bahwa pemikiran seperti itu benar-benar terlalu bodoh. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengulurkan tangan kanannya dan pedang yang kuat di genggamannya. Niat pedang kuasa Void Rank. Ekspresi wanita itu sedikit berubah ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan kemudian pupil matanya mengerut dengan keras. Karena sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di depannya. Wanita itu menghancurkan tinjunya ke depan, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dia menempelkan belati ke tengkuknya. Ekspresinya berubah drastis pada saat ini, dan dia akan melakukan serangan balik. Namun, sosoknya tiba-tiba menegang di tempat karena belatinya telah menusuk ke tengkuknya dan darah langsung mewarnai seluruh punggungnya menjadi merah. Kamu pikir kamu benar-benar kuat? Yang Ye berbicara di telinganya. Lihat kamu sebenarnya sangat lemah. Saat dia berbicara, Yang Ye tiba-tiba membenturkan lututnya ke punggungnya. Sosoknya meledak terbang. Namun, sesaat berlalu sebelum Yang Ye muncul di belakangnya lagi, dan kali ini dia mengangkat kakinya dan menendang punggungnya. Seteguk darah menyembur dari mulutnya saat sosoknya meledak terbang lagi. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba menjambak rambutnya, lalu membantingnya ke tanah di sebelah kiri. Sebuah lubang yang dalam dihancurkan di sana. Namun, itu bukanlah akhirnya. Yang Ye memegangi rambutnya dan membantingnya ke arah kanan, lalu dia membantingnya ke depan, lalu mundur. Dalam waktu singkat, tanah di sekitar Yang Ye benar-benar runtuh, tapi Yang Ye tidak berhenti. Dia menjauh dari tempat itu dan mulai membenturkannya ke tanah lagi. Yang lain di sini tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mata mereka terbuka lebar seperti ukuran kepalan tangan manusia saat mereka melihat Yang Ye, dan mereka menatapnya seperti sedang melihat monster. Xiong Baitian terkejut sampai bola matanya hampir keluar dari rongganya. Namun, ketika dia menyadari bahwa Yang Ye tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dia terkejut dan buru-buru berlari ke sisi Yang Ye. Kakak berhenti memukulnya. Saya hanya bercanda, jangan pukul kakak perempuanku. Dia baru saja tiba di sisi Yang Ye ketika Yang Ye tiba-tiba berbalik, dan kemudian Yang Ye menghantamkan tinjunya ke kepala Xiong Baitian. Ledakan teredam bergema saat Xiong Baitian melolong kesakitan, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke belakang dan jatuh ke tanah. Setelah dia meledakkan Xiong Baitian, Yang Ye terus menghantam wanita itu ke tanah. Aku ingin berunding denganmu, tapi kamu ingin menggunakan tinju sebagai gantinya. Jadi, mari gunakan kepalan tangan untuk sesuka hati kita hari ini.
Tanah mulai bergetar tanpa henti. Segera cepat hentikan dia. Sementara itu, suara lemah Xiong Baitian tiba-tiba bergema dari jauh. Beruang lain di sekitarnya akhirnya pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka mendengarnya, dan mereka melolong saat mereka menyerang ke arah Yang Ye. Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak saat melihat gerakan di sekitarnya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Saat ini, matanya merah. Brengsek. Yang Ye tiba-tiba melolong dengan amarah, dan seberkas cahaya merah darah menyapu sementara aura darah yang pekat langsung menyelimuti sekitarnya. Beberapa beruang yang memimpin kelompok diserang oleh lampu merah, dan mata mereka segera berubah menjadi merah sebelum mereka mulai menerkam teman mereka sendiri. Adapun bagi mereka yang belum cukup dekat, mereka ngeri dan mulai mundur tanpa henti. Xiong Baitian meraung, "Kakak, berhenti sekarang. Berhenti sekarang, dia akan mati jika kamu melanjutkan." Warna merah darah di mata Yang Ye menjadi jelas ketika dia mendengar Xiong Baitian, dan tidak butuh waktu lama untuk matanya menjadi jernih sekali lagi. Adapun lampu merah yang dia pancarkan, mereka melonjak kembali ke dalam dirinya seperti air pasang surut. Beruang-beruang itu langsung kembali normal setelah lampu merah menghilang. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang ke depan sekarang, dan semuanya mengungkapkan ketakutan di mata mereka. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba mengangkat rambut wanita itu dan membuangnya. Dia menghantam dinding, dan ledakan besar bergema sebelum dia jatuh ke tanah. Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Sosoknya bergerak-gerak di tanah untuk beberapa saat sebelum dia perlahan-lahan merangkak kembali ke atas kakinya. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di depannya lagi, dan ujung pedang ditekan ke tengah dahinya. Pedang itu menusuk 3 cm ke kulitnya, menyebabkan darah merembes perlahan dan menutupi wajahnya. Suara Yang Ye bergema di telinganya, "Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah Anda ingin berdebat dengan saya atau bersaing dengan tinju kami?" Terima kasih, Kak.